Kita sambung lagi bincang santai kita. Sekarang di samping saya sudah ada Bapak Matrianto selaku salah satu dari Komite Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ketunggeng. Dulu beliau juga sebagai guru saya. Dari saya masih kelas 1 sudah mengajar sampai saya lulus juga masih ada beliau, dan sampai sekarang beliau juga masih di sini. Bapak, saya ingin bertanya tentang pembelajaran selama daring di sini ya Pak. Selaku Bapak menjadi komite sini, apa saja keputusan yang dibuat dari komite sekolah untuk menyikapi kondisi seperti sekarang? Yang pertama, kita adakan kesepakatan dengan wali. Kemudian di antara usulan-usulan itu ada wali murid yang mengendaki tetap ada pertemuan di sekolah. Kemudian ada yang di rumah. Karena pertimbangan orang tua itu kenapa harus di sekolah? Tidak semuanya orang tua guru. Di sini mayoritas petani, bekerja di sawah dan seterusnya. Sehingga dengan sistem pembelajaran yang ada sekarang, kalau orang tua mendampingi di rumah itu akhirnya bisa, ya tidak semua menguasai. Sehingga anak menjadi korban kekerasan dari orang tua sendiri karena orang tua tidak bisa ngeladeni, akhirnya ya hanya dimarah-marahi. Maka kemudian komite dan sekolah mengadakan rapat yang mana keputusannya kita membuat ya kelompok belajar sebagai upaya untuk pendampingan agar anak-anak tetap bisa belajar. Kemudian orang tua juga terkurangi beban sosialnya karena mungkin beliau juga sadar karena tidak bisa mendampingi sepenuh. Nah, jadi ada dulu awalnya juga mungkin dari guru juga kesulitan karena belum semuanya punya HP. Setelah serentak mayoritas wali murid itu mengusahakan HP untuk anaknya, ternyata juga tidak sesuai harapan karena punya HP baru, akhirnya yang dibuka hal yang aneh-aneh selain pembelajaran. Inilah problem karena orang tua juga tidak seluruhnya bisa mengawasi secara penuh. Kemudian tidak semua orang tua menguasai IT. Ini juga persoalan sendiri, sehingga dari kesadaran itulah akhirnya ada kesepakatan untuk ada kelompok-kelompok belajar yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru sebagai upaya untuk mengurangi beban kesulitan yang dihadapi orang tua. Berarti dari pertama kali adanya surat edaran untuk pembelajaran jarak jauh ini sudah dilakukan keputusan seperti itu, Pak? Awalnya semuanya jarak jauh. Kemudian anak-anak yang tidak punya HP akhirnya dibimbing. Ada 1-2 yang tidak punya, itu dibimbing oleh Bapak Ibu. Oh, begitu. Untuk sampai ke tahap seperti sekarang, dari komite sekolah itu membuat kebijakan seperti apa, Pak? Kalau sekarang ini sudah sudah tahap yang berikutnya, di mana anak-anak sebagian kita persilahkan untuk masuk, kemudian sebagian diberi tugas di rumah. Oke. Berarti sudah semua keseluruhan anaknya itu masuk ke sekolah ya Pak? Secara bergantian. Bergantian. Ya. Persif ngoten gitu. Ya. Oke. Lantas untuk kendala sendiri Pak dari orang tua itu seperti apa Pak? Kendalanya ya seperti tadi di depan. Yang pertama, tidak semua orang tua menguasai IT. Yang kedua, anak begitu punya HP tidak untuk mengerjakan tugas atau untuk belajar, tapi untuk bermain yang lain. Bahkan ada orang tua yang ketika ditegur oleh gurunya, ada yang menyampaikan bahwa anaknya berkali-kali tidak menyampaikan tugas, ini ya agak marah. Setelah ketemu semua antara anak dan orang tua, terus digadoke, ternyata anaknya ngaku bahwa HP itu tidak untuk belajar tapi untuk membuka YouTube. Orang tua mungkin marah karena sudah merasa membiayai
setiap 5 hari atau berapa itu diberikan paket data, tetapi Malah habis untuk disalahgunakan buka ya Pak nggih. gitu. Ya salah guna atau untuk pengembangan ya, pengembangan kreasi bagi anak yang Ya bisa juga. ya Anak-anak kan sekarang juga namanya baru, nggih. hal baru yang mesti semuanya ingin mencoba. Nggih. Nggih. Lantas untuk yang seperti keluhan mood anak dalam belajar gitu ada nggak Pak? Ya banyak karena eh, tadi anak-anak yang seharusnya fokus belajar, kemudian anak-anak itu sudah ber apa ya berkelompok nanti untuk bermain apa. Jadi belajarnya itu seberapa menit, kemudian setelah itu teman-temannya sudah kumpul untuk mau bermain game apa dan seterusnya. Nah orang tua kan nggak ngerti tentang hal-hal yang seperti itu, tidak semuanya memahami. Sehingga yang penting orang sepuh ya kadang ya terus ya yang penting anaknya menang dan seterusnya. Inilah plus minusnya adanya IT. Kalau bagi anak yang kreatif dan cerdas memang di situ kemudian dia bisa membuka beraneka sajian pembelajaran sehingga dia bisa memperkaya dari ilmu Bisa mengembangkannya pengetahuan. ya Pak ya dari Tapi dari YouTube 10 atau itu mungkin hanya 1 gitu. rata-rata bukanya bukan itu ya Pak. Kados seperti permainan atau apa gitu Ya, Pak. Games online yang sekarang lagi marah sekali. ya memang mereka memasarkan biar tertarik. Ya. Kemudian keluh-keluhan dari wali murid itu apa aja Pak? Selain ya mood anak, terus itu penguasaan IT yang kurang. Ya biayanya kan kemudian double, Nggih. membiayai untuk pakai data dan anak tetap minta uang jajan. Oh, nggih. Nah, untuk yang kuota itu Pak dari sekolahan biasanya kan ada yang sebagian madrasah itu sudah membiayai. Kalau sini gimana Pak? Kalau dulu ada bantuan-bantuan itu, tapi tidak seluruhnya bisa dipakai secara maksimal. Berarti belum merata ya Pak? Hmm? Belum merata gitu. Ya merata, semuanya diberi bantuan, cuman tidak apa ya tidak mungkin karena sinyal atau karena apa enggak tahu itu tidak bisa dipakai maksimal. Oh begitu. Berarti kendalanya selain misal di kuotanya yang kurang, Iya. di jaringan Ya internetnya di juga sini kan jauh dari kuota. ya bukan kota tapi jaringan-jaringan yang kuat sehingga mungkin juga selain jaringan juga disebabkan penggunaan overload mungkin ya. Oh, oke. Jamnya kan sama kalau sekolah. Iya. Lah dalam saat tertentu kan mungkin hampir seluruhnya memakai sehingga ada kesulitan juga. Kendalanya di situ Iya. ya Pak. Nggih. Kemudian selain itu sistem yang dilakukan sistem pembelajaran yang dilakukan di MI ini kan juga melalui keputusan komite ya Pak nggih. Ya bareng-bareng. Nah, sistemnya itu apa aja Pak? Yang dulu pertama kali sampai sekarang itu ada perubahannya seperti apa? Kalau yang pertama itu sama-sama belum memahami ya, akhirnya terus ya sudah mengikuti untuk kegiatan belajar di rumah. Nah, setelah pertemuan lagi, akhirnya menemukan ternyata banyak anak yang tidak menyampaikan laporan kegiatan atau tugas. Setelah diteliti ternyata banyak juga yang tidak punya HP. Nah, akhirnya waktu itu orang tua juga kemudian berusaha keras untuk mengadakan HP. Setelah HP jalan, kemudian diberlakukanlah itu. Jadi ada persoalan juga ketika dulu belum punya HP, ada 1-2 anak itu didampingi gurunya. Begitu punya HP, kan rajin garapnya kalau didampingi gurunya. Begitu punya HP, malah tidak pernah numpuk tugas. Kesenangan main HP ya mungkin karena HP baru ya. Kemudian tahap berikutnya akhirnya setelah kondisi sudah agak aman, kita terapkan protokol kesehatan anak-anak untuk rajin bersih-bersih, cuci tangan dan seterusnya. Akhirnya ada kesepakatan untuk ada kelompok belajar sampai saat ini.
terkait dengan itu semua ya Pak, harapan kedepannya itu seperti apa dari komite sekolah? Anak itu tetap lebih baik belajar di rumah atau di sekolah dengan tatap muka? Harapannya bagaimana? Kalau untuk tingkat dasar mungkin dengan sistem pelajaran jarak jauh itu terutama yang paling sulit adalah kelas 1 sampai 3. Oke. Di kelas rendah ya Pak. Terus orang tua yang tidak berlatar belakang guru ngajarinya kan pokoknya kudu iso sehingga sering marah-marah kan, akhirnya kalau di rumah ya mungkin anak-anak menjadi Bosan malas males kan nggih. karena hanya dimarahi. Ya harapannya ya semoga pandemi segera selesai terus segera ada pembelajaran tatap muka. Andaikan tidak ya mungkin dengan sistem jaga jarak dan menjaga protokoler itu mungkin jauh lebih baik, karena untuk tingkat dasar itu masih perlu banyak bimbingan dan arahan langsung. Soalnya menerjemahkan HP, kalau kita bisa bayangkan kalau anak kelas 1 kan belum bisa membaca. Belum. Nggih. Gitu. Belum Maksudnya belum keseluruhan semua lancar bisa lah. nggih, Bu. Ya ada 1-2 tapi persentasenya kan kecil. Kecil. Nggih. Misalnya bisa membaca, untuk memahamkan kalimat juga Kalimatnya. sulit kan. Nggih. Nah Nggih. inilah apa ya, kita harapannya nanti segera ada tatap muka untuk bisa ada bimbingan langsung dari guru gitu. Oke. Nggih. Kemudian hikmah yang diambil dari pandemi ini untuk pembelajaran yang telah terlaksana di sini apa Pak? Menurut Ya Bapak? yang pertama, disinilah pentingnya bimbingan seorang guru. Kehadiran seorang guru bukan saja sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga bisa mendampingi untuk mengarahkan agar anak-anak bisa berperilaku yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena semenjak anak-anak ber-HP di rumah juga semakin sulit untuk dikendalikan. Nggih. Kalau sudah pegang HP, dipanggil orang tua itu sampai 5-6 kali Nggak belum. mendengarkan, tidak mendengarkan. Ya karena fokus. Fokus dengan HP. Nggih. Mungkin baiknya karena dia fokus. Tapi fokusnya kan bukan Beda seperti ya, kalau di sekolah tidak kan sesuai fokusnya. dengan harapan. Nggih. Sehingga mungkin kalau nanti masuk di awal secara serentak itu pun guru-guru juga mungkin agak kesulitan karena harus reorientasi lagi karena anak terlanjur bebas. Nggih. Berarti dari hikmah selama pandemi ini guru juga harus itu nggih Pak nggih sabar ketika ngadepi keluhan Ya, dari ya wali semua, murid. baik guru, orang tua maupun masyarakat ya harus memahami bahwa ini sebagai cobaan, terus bagaimana kita mengambil satu sisi nilai yang terbaik dan harapannya nanti bisa lebih mensyukuri kelebihan-kelebihan yang diberikan ketika dalam situasi normal. Mungkin sampun cekap Pak. Terima Terima kasih. kasih Pak sampun meluangkan waktunya untuk berbincang santai dengan kami teman-teman dari mahasiswa PGMI STAISPA. Mungkin cukup sekian dari bincang santai kali ini. Ya, sama-sama, dan saya juga terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Tentu sangat bermanfaat bagi kami yang masih belajar untuk menjadi seorang calon guru juga Pak. Terima kasih banyak atas sharingnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.